感谢老前人千老大德hari ini juga感谢各位点是慈悲各位前贤给后学机会学习 terima kasih atas kesempatan ini host belajar. Bab 35 ini adalah bentuk besar atau gambaran besar. Bentuk besar atau gambaran besar ini adalah menceritakan tentang Tao yang sesungguhnya. Tao yang sesungguhnya di semesta raya adalah satu hakikat yang abadi yang nggak bisa dirubah. Kalau kita mengerti untuk menggunakan bentuk besar ini, bentuk besar itu artinya bentuk yang tidak ada batasannya. Berarti kalau di Qing dikatakan Ta Tao Wu Xing, Ta Tao itu tidak ada bentuk, ya, tapi melahirkan langit dan bumi, Shen Yi Tian Di. Tetapi bentuk Ta Tao di sini adalah bentuk yang paling besar karena melahirkan langit dan bumi dan seluruh kehidupan di semesta raya ini. Jadi adalah bentuk yang paling sejati, bentuk yang paling besar. Jadi apabila kita memahami ini, maka kita tidak hidup hanya dengan memperdulikan kesenangan duniawi yang kecil-kecil saja. Kita tahu bahwa kita adalah salah satu dari 3 besar, langit, bumi, dan roh suci kita. Dengan kita bisa menggunakan kapasitas dari roh suci kita, mengembangkan kapasitas dari roh suci kita, tidak peduli di level manapun kita berada, kita tetap berkembang, maka sesungguhnya kita bisa mencapai kapasitas yang tidak terbatas. Kemudian dikatakan bahwa Tao itu tidak ada perasaan, Ta Tao Wu Xing, In Xing Zhe Ye. Ta Tao itu tidak ada perasaan, tetapi dia bisa menggerakkan seluruh kehidupan. Di sini mengartikan bahwa perasaan yang paling murni, bukan tidak ada, tetapi adalah perasaan yang paling murni. Yaitu tidak ada perbedaan kepada siapapun, entah itu suku, entah itu bangsa, entah itu siapapun, tidak ada perbedaan-perbedaannya. Semua diatur dengan hakikat yang sama. Dan Ta Tao itu tidak bernama, Ta Tao Wu Ming, Zhang Yang Wan Wu. Ya, karena dia tidak mempunyai nama, tetapi dia Ta Tao inilah satu kapasitas yang mengendalikan seluruh kehidupan. Tetapi nama beliau itu apapun kita memberikan penamaannya, beliau itu namanya ini eternity, tidak berubah, abadi. Adalah nama yang disebut yang langgeng kalpa berikutnya 10.000 tahun mendatang, Tao itu tetap ada. Dan ini adalah satu nama yang abadi karena Tao itu sendiri adalah abadi. Kalau kita mungkin pada saat sekarang nama saya Cia-Cia, kehidupan yang akan datang belum tentu Cia-Cia, kehidupan yang lalu belum tentu Cia-Cia karena tidak kekal. Dan pasti bukan Cia-Cia, pasti namanya macam-macam lain-lain, tergantung badan raga yang datang. Karenanya itu menggunakan bentuk besar artinya adalah kita bisa menyelaraskan diri kita dengan roh suci kita. Maka sesungguhnya kita menyatu dengan langit dan bumi. Ketika kita menyatu dengan langit dan bumi, maka langit dan bumi akan mengimbangi dengan tidak ada kerugian pada kita. Apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan adalah sesuai dengan nurani, sesuai dengan hakikat sejati, sehingga tidak merugikan dan membawa kita kepada kebaikan yang sesungguhnya. Karenanya itu dikatakan damai dan langgeng maka menjadi sejahtera. Mungkin kenapa kita sering sekali menggunakan kata langgeng ini? Langgeng ini kalau dalam Mandarinnya adalah pusen bumi. Lalu apa artinya langgeng? Apa artinya tidak lahir juga tidak mati? Bukannya karena bukan Ta Tao ini bukan sesuatu yang diciptakan dan bukan sesuatu yang dianggap paling sempurna. Dia juga tidak kurang dan tidak lebih. Dia juga tidak bisa dihancurkan atau dimusnahkan, juga bukan sesuatu yang bernama dan bukan sesuatu yang
bisa dijabarkan atau dijelaskan dengan kata-kata. Karenanya itu disebut kapasitas sejati, tidak lahir, tidak mati. Maka disebut kosong yang sejati, kosong yang sudah sampai puncaknya, yang melahirkan seluruh keberadaan. Apabila bisa memahami ini, maka kita akan bisa damai, langgeng, dan sejahtera. Kemudian kegembiraan dan perangkap bagaikan pengelana yang singgah. Kalau kita sudah memahami jati diri kita yang sesungguhnya, kesenangan di dunia ini, kegembiraan di dunia ini, kita juga pahami sebagai sesuatu yang sesaat, sesuatu yang berubah-berubah. Kita anggap itu sebagai suatu perangkap. Itu semacam kalau pancingan bagi kita. Jangan kita tergiur di dalamnya. Jangan kita menggilai di dalamnya. Terhadap nama, tahta, kuasa, dan segalanya kita belajar. Selangkah demi selangkah kita belajar untuk keluar dari perangkap itu. Maka kita bisa langgeng, bisa damai, bisa sejahtera. Kita lakukan seperti pengelana. Kita tahu pasti bahwa kita datang ke dunia ini kita hanya bersinggah. Maka kita tidak perlu terlalu terikat kepada apapun yang kita dapatkan atau yang tidak kita dapatkan dalam kehidupan kali ini. Sehingga penyampaian Tao itu samar dan alami. Penyampaian Tao itu samar dan alami, maksudnya adalah kalau kita, karena Tao itu roh suci kita bukan sesuatu yang bisa sudah ada textbooknya, bukan sesuatu yang bisa kita cari di buku kemudian kita paham, tetapi adalah sesuatu yang harus kita laksanakan, kita praktekkan, kita jalankan, dan kapasitas ini akan muncul dengan sendirinya. Maka dikatakan ini adalah sesuatu yang samar, dan dia muncul dengan sendirinya, itu dikatakan adalah hakikat yang alami. Karena itu tidak terlihat dan tidak terdengar, kegunaannya terasa setiap saat. Kita tidak kelihatan, kita tidak dengar. Contohnya saja kita semua tahu Tuhan itu ada, Sang Maha Pencipta itu ada. Bagaimanapun manusia mengingkari keberadaan ini, tetapi tetap ada. Roh suci kita ada, kita tahu bahwa badan kita ini hanya satu bentuk yang palsu. Kita lihat banyak kematian, kita lihat banyak kelahiran, kita pun tahu bahwa badan ini bukan yang sejati. Walaupun kita tahu, walaupun kita bisa tahu ini yang tidak sejati, dan kita bisa melihat ada sesuatu di balik itu yang mengendalikan seluruh kehidupan, hanya saja karena keterikatan kita tidak mau mengakui kapasitas sejati itu. Kita tidak mau mengakui Tao di dalam diri kita, roh suci di dalam diri kita tidak mau mengakui. Kita tidak mau meyakini dia, karena keterikatan kita kepada yang palsu, yang hati hayal kita. Kalau kita bisa mengakuinya, kalau kita bisa memahaminya, maka sesungguhnya setiap orang adalah Buddha. Kegunaan yang bisa didapat, manfaat yang dia bisa dapat itu akan terasa setiap saat. Karenanya itu dikatakan semakin membina, sebenarnya hati kita akan semakin bahagia. Semakin membina, energi dan kapasitas kita akan semakin tidak terbatas. Karenanya bab ini mengulang apa yang Pandita beliau sampaikan mengenai bentuk besar atau gambaran besar dari Tao. Berikut ini ada 12 mata rantai sebab akibat. Para bijaksana yang Hoshie hormati, Hoshie mencoba belajar untuk menjelaskan 12 mata rantai sebab akibat ini disampaikan oleh Buddha Sakyamuni beliau. Beliau mengatakan bagaimana sebenarnya kekosongan hampa yang dihadapi oleh manusia di dunia ini dengan ketidaksadarannya. Yaitu kita lihat dari angka nomor 1 itu adalah tidak sadar. Tidak sadar ini disebut uming. Karena kenapa seseorang bisa tidak sadar diri sejatinya? Kenapa bisa tidak sadar bahwa apa yang dilakukannya adalah hal-hal yang akan merugikan diri dia sendiri?
Dan karena adanya ketidaksadaran ini, maka menimbulkan dorongan karma. Karena tidak sadar, maka melakukan kesalahan. Karena tidak sadar, maka menyebabkan karma-karma yang banyak. Setelah itu adanya dorongan karma. Setelah adanya dorongan karma, maka terciptalah bentuk kesadaran atau yang kita sebut linghon. Di dalam kita punya linghon itu akan tertanam seluruh kesadaran, seluruh bentuk karma dari 60.000 tahun kita. Ada di sana semua. Nah, setelah tercipta bentuk kesadaran, maka ada kesadaran nama dan rupa. Kalau kita lihat ya, ini yang sampai ke bentuk kesadaran ini dari uming sampai dorongan karma sampai bentuk kesadaran itu adalah sesuatu yang dari kehidupan lalu. Kehidupan lalu itu kemudian menciptakan sekarang. Ketika sudah ada linghon, maka akan ada bentuk kesadaran, maka akan ada kelahiran. Kelahiran dalam bentuk manusia, kesadaran dan roh disebut kesadaran nama dan rupa. Maka adalah kehidupan. Ada kita, badan kita ini, ada kita punya hon, kita punya kesadaran, ada kita punya roh. Setelah ini kemudian ada terikat kepada 6 indera. Karena ada rupa, ada badan ini, pasti badan ini terdiri dari 6 indera. 6 indera itu mata, telinga, mulut, lidah, kemudian hidung, dan 5 indera itu yang keenam adalah keinginan. Jadi kemudian terikat kepada 6 indera. Setelah ada 6 indera, 6 indera ini berarti mata melihat. Melihat itu artinya ada singgungan atau ada kontak. Ketika ada kontak, maka terciptalah, maka mengaktifkan hon yang berikutnya yaitu perasaan. Ketika timbul perasaan, ini sampai kepada perasaan di sini, ini adalah karma yang dibawa dari kehidupan lampau menuju kepada kehidupan sekarang. Ketika ada perasaan ini, kemudian timbullah nafsu keinginan di pikiran kita. Poin yang ketiga aktif. Setelah itu akan terjadi satu perbuatan. Setelah terjadi satu perbuatan sebab karma, kemudian ada kemelekatan. Bahwa kita menganggap bahwa apa yang kita lakukan itu adalah berharga, yang segala apa yang kita dapatkan dengan susah payah kita menganggap bahwa itulah hak kita, itulah milik kita, itu adalah sesuatu yang jati diri kita yang sebenarnya. Dan kemudian adalah kelangsungan hidup. Berikutnya adalah berlangsungnya kehidupan. Setelah ini adalah yang disebabkan oleh karma kehidupan masa kini ya. Karena kehidupan masa kini membentuk nafsu keinginan, kemelekatan, dan kelangsungan hidup. Kalau karma dari lampau itu membentuk perasaan, kontak 6 indera, badan dan rupa, nama dan rupa. Bentuk kesadaran, dorongan, dan uming itu adalah karma lampau. Jadi ini setelah itu karma yang pada kehidupan masa kini ini, saat kita sekarang ini kita ada keinginan sudah, ada kemelekatan sudah, ada ini punya saya, ini bukan, ini keluarga saya, ini saudara saya, ini apa segala, sudah ada keakuan, sudah ada kemelekatan, maka ada kelangsungan kehidupan. Setelah kelangsungan kehidupan ini selesai, maka akan ada hasil karma dari kehidupan saat ini. Nah, itu kemudian ada kelahiran berikutnya. Setelah ada kelahiran berikutnya, berarti ada penuaan dan kematian. Jadi proses ini tidak akan pernah berhenti kalau kita masih tidak sadar, kita masih memilih. Proses ini tidak akan berhenti kalau masih ada dorongan karma. Proses ini hanya kita bisa berhentikan ketika kita sadar. Setelah kita sadar, kita menghentikan sebab perbuatan karma. Ketika sebab perbuatan karma tidak ada, maka tidak ada tercipta bentuk kesadaran. Hanya ada roh suci yang sempurna. Ketika tidak terjadi bentuk kesadaran, maka tidak akan ada kelahiran dan tidak ada penuaan dan tidak ada kematian. Itu adalah pencapaian yang sebenarnya. Jadi seluruh sistem dari 12 mata rantai ini langsung dipotong. Semuanya kembali kepada
kesadaran yang sempurna. Hari ini kita bisa ciu tahu sebenarnya kita memotong sudah 12 mata rantai sebab akibat ini. Dengan kita bisa memahami diri sejati kita, dengan kita ciu tahu, Buddha menyampaikan kepada kita dan kita sadar, maka kita bisa membina sampai menghentikan diri kita keluar dari siklus ini. Karenanya dikatakan apabila seseorang sudah ciu tahu, sesungguhnya dia sudah keluar dari siklus tumimba lahir. Memang demikian adanya. Dari sini kita bisa menyadari seperti ini rangkumannya adalah karma lampau itu adalah ketidaksadaran keinginan kita yang duniawi, kemudian mendorong kita kepada perbuatan karma-karma kita, kemudian karma-karma kita yang banyak menjadi bentuk kesadaran. Ini dari karma masa lampau, kemudian menghasilkan karma saat ini, yaitu kesadaran akan misalnya saya adalah Cia, rupanya bentuknya adalah wanita dan begini, dan kemudian kesadaran itu masuk lagi ke 6 indera, ke 5 indera. Saya suka lihat apa, saya suka dengar apa, saya suka makan apa, itu semuanya mulai mengikat. Kemudian kontak, apa yang saya lihat saya suka, saya inginkan terus-terusan, itu kontak namanya. Lalu timbullah perasaan, keterikatan kepada perasaan. Perasaan mana yang saya suka, perasaan yang saya tidak suka. Semua ini kemudian akan menciptakan karma pada kehidupan masa kini, yaitu adanya nafsu keinginan, adanya kemelekatan, adanya kelangsungan hidup yang tidak ada habis-habisnya. Kemudian akan melangsungkan lagi kelahiran dan penuaan dan kematian yang terus berputar tidak ada habisnya. 5 skanda itu adalah kosong, semua bentuk materi itu adalah kosong hampa. Karenanya itu kalau kita bisa melihat 12 mata rantai ini, kita sadar bahwa sesungguhnya kita beruntung bisa ciu tahu, artinya kita bisa kembali untuk menggembleng diri kita, menyelesaikan, memutus mata rantai ini, dan kemudian kembali kepada kapasitas aku sejati, diri sejati kita, kapasitas besar, menjadi sebuah kapasitas besar. Hari ini Hosea belajar sampai di sini. Apabila ada kesalahan, mohon Tuhan Yang Maha Esa dan para suci, para Buddha mengampuni, memberikan petunjuk. Mohon para pandita berwelas asih, mohon para bijaksana sekalian memaklumi dan memberikan petunjuk.